Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trista Sultan Reza Ardiansyah, NIM 2531030100006. Kali ini kita akan mempelajari Modify Tools. Apa saja? Langsung saja kita ke videonya. Seperti namanya adalah pindah. Oke. Untuk memindahkan sebuah objek. REC move ini ya, move, select object, enter, pindahkan ke kanan, ke kiri, bisa ke atas, bawah, bisa ya, move. Oke. Copy ini digunakan untuk menggandakan sebuah objek ya. Oke, sesuai di contoh kita gunakan rectangle ya, REC 50 kali 50 50,50, enter. Oke, kita caranya copy seperti apa? Ada dua metode juga, menggunakan icon dan shortcut. Icon bisa kita lihat di Modify Tools. Ini ada copy, kita klik. Kemudian tentukan base point. Base point ini apa? Titik pegang atau titik pegang crosshair. Jadi misalnya saya klik di sini, dia akan memegang di sebelah sini ya crosshairnya. Apabila kita enter aja, kita copy lagi, select object, enter, kita pegang di pojok kiri atas, maka crosshairnya akan memegang pojok kiri atas. Apabila kita klik copy, kemudian kita select object, enter, lalu tempelkan crosshair ke pojok kiri atas objek, maka objeknya akan terpegang ke pojok kiri atas ya. Oke, kita lakukan lagi dengan metode shortcut. Shortcutnya yaitu CO, enter, select object, kemudian enter, kita tentukan base pointnya, misalkan di pojok kanan atas. Ini akan crosshairnya akan terpegang di pojok kiri atas. Oke. Kita buat sama seperti di objek ya. Misal seperti ini di sini ya, biar ada ruang. Oke. Kita panggil perintahnya CO, select object, kemudian kita enter. Tentukan base point. Di sini kita tempelkan ke pojok kanan atas, lagi. Kemudian untuk mengakhiri perintah kita klik enter, lakukan lagi, CO, enter, kemudian seperti ini, pojok kanan bawah. Untuk mengakhiri perintah kita enter lagi ya, CO, enter, kita select object, kita enter, kita tentukan base point, kita klik di tempat atau specific point ya. Oke, ini lagi, klik, jadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada rotate. Rotate ini untuk memutar objek. Oke, kita bikin objek awalnya menggunakan rectangle 100 kali 200, REC 100 kali 200, enter.
Kemudian kita copy ya. Tadi kan sudah belajar copy. Kita copy ke kanan. Ini ya. Kira-kira segini biar gak tabrakan. Oke. Kemudian untuk merotasi ada dua cara, menggunakan icon dan shortcut. Iconnya itu ini ya. Bisa dilihat, rotate, kita klik. Kemudian kita select objek, enter. Tentukan base point atau titik pegang atau titik sumbu. Kalau di rotate ini konteksnya titik sumbu. Jadi karena ini misal contohnya miring ke kiri atau serong kiri ya, berarti titik sumbunya itu pojok kiri bawah dari objek. Bisa dilihat ya. Jadi kita praktekkan gini, kita naik ke atas, muncul tulisan specify rotation angle. Kita coba select object, enter, specify base point atau sumbu. Kita klik pojok kiri bawah, muncul tulisan specify rotation angle. Kita ketik 30 derajat maksudnya ya, enter. Oke, 30 ya. Kita cek ya angle-nya. Oke. Kemudian modify reference. Jadi kita bisa merotasi sesuai dengan kemiringan suatu objek ya. Misalnya ada objek miring seperti ini. Kita line objek miring, terserah ya, miring tidak beraturan, misal berapa? Seginilah. Caranya sama. Kita gunakan shortcutnya ya. Shortcutnya itu adalah RO. Select objek, enter. Kemudian sumbunya di pojok kiri bawah. Kita paskan di objek yang ingin kita sesuaikan miringnya. Klik ya, klik. Jadi ya, sesuai ya. Bisa kita zoom. Ini nempel ya. Oke. Nempel sesuai dengan objek yang ingin kita sesuaikan miringnya. Kemudian yang ketiga ada mirror atau cermin ya. Dalam bahasa Indonesia, fungsinya adalah untuk mencerminkan sebuah objek. Oke, kita buat ya. Objeknya seperti ini ya. 100-250 ya. Polyline. Bagaimana sih caranya supaya ini lurus? Kita batalkan dulu ya. Caranya ini. Lihat kursor saya, crosshair. Auto mode, kita klik ya. Ini akan membuat kaku ya. Maksudnya kaku seperti apa? Polyline, kita klik ya. Ini akan berputar walaupun crosshair saya di sini ya. Di sini di atas dan di bawah, tapi tetap garisnya itu narik ke kanan. Bila saya tarik ke atas, walaupun di kanan dan di kiri garis crosshair saya, tapi tetap garisnya itu kaku ya, per 90 derajat dia. Jadi nggak bisa kurang dari itu atau lebih dari itu, pasti 90 per 90 derajat ya. Kelipatan 90 derajat dia perputarannya. Oke, kita buat ya 100, kemudian ke atas 200, ke kiri 50. Oke, kita klik sini ya. Kita buat sumbunya atau cerminnya sini. Kemudian kita mirror. Caranya ada dua cara ya, menggunakan icon dan shortcut. Iconnya itu ini, mirror. Kita klik,
select object, kemudian kita enter. Specify first point or mirror line. Jadi kita klik mirrornya atau objek yang ingin, bukan objek yang ingin di mirror, tapi mirrornya. Oke, kita geser ya, bisa kita geser ke atas atau ke bawah. Enter. Misal kita buat cerminnya di sini ya. Oke, apakah kita bisa nge-mirror dua objek ini? Bisa menggunakan shortcut itu MI. Enter. Kita klik cerminnya, kita geser, jadi ya mirror. Oke, berarti kan ada pilihan. Kita ulangi lagi. MI, kemudian ada ini tulisan erase search object. Apabila yes, maka sumber atau objek awal ini akan berpindah ke bawah dan terhapus. Apabila no, objek awal tetap ada namun tercopy, tergandakan ke bawah. Kita klik yes ya, maka objeknya akan terpindah ke bawah dengan posisi mirror. Oke, kita mirror lagi, MI, kita klik yes, maka objeknya akan terganda. Oke, seperti itu ya. Misalnya ini sama juga, objeknya kita select semua, RO, kita klik, ketik 45. Oke, kemudian kita masukkan shortcutnya MI, select object, kemudian kita select mirrornya. Kalau dari kita tentukan titik atas, berarti kita tariknya ke bawah, begitupun sebaliknya. Yes, no. Oke, seperti ini ya, sama ya. Oke, kemudian keempat itu ada scale atau skala ya. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objek asli. Caranya seperti apa? Kita buat objek aslinya dulu ya. 50 kali 100 REC, 50 kali 100. Kemudian kita copy ya, copy ke kanan, copy. Kita bisa nyalakan ortonya ini ya, orto misal 300 jaraknya, 800 supaya enggak tabrakan ya, karena ini nanti diperbesar. Ini diperbesar 2 kali 3 kali. Oke, caranya adalah menggunakan ini icon dan juga bisa shortcut ya. Kita klik ikonnya scale, kita select object, sama seperti tadi, tentukan base point atau sumbu ya. Karena ini mau diperbesar ke kanan atas, jadi kita pilih sumbunya yang kiri bawah. Kita klik ini, kita tarik, kita ketik saja 3 gitu. 2. Enter. Maka ini akan diperbesar 2 kali. Kita coba di sini ya, menggunakan shortcutnya itu adalah SC, enter. Tentukan objeknya, klik enter, kemudian tentukan base point atau sumbunya. Karena kita mau perbesar ke kanan atas, kita pilih kiri bawah. Oke, kita ketik 3. Oke, kita cek.
Ini ukurannya 50 kali 100 kali 2 berarti 100 kali 200. Oke. Kali 3 berarti 150, ini 300. Kita cek ya sini ya. Seperti ini. Kemudian kita perkecil. Bagaimana caranya? Kita buat objek aslinya ini berapa? 300 kali 300 ya. REC 300 kali 300. Kita klik SC, select objek, tentukan sumbunya. Kita copy ya supaya tahu perbandingannya. Kita copy dulu sini, kemudian scale SC specific base point. Karena kita kebalikannya, karena kita mau mengecilkan dari kanan atas ke kiri bawah, maka sumbunya tetap di kiri bawah ya. Kita coba ya. Ini diperkecil 3 kali ya. Oke, jadi seperti ini ya. Caranya seperti apa untuk mengecilkan 3 kali, yaitu dengan dibagi. Kita ketik 1/3, enter. Oke, kita cek. Oke, bisa kita lihat di sini 300, di sini 100, berarti sepertiganya dari objek asli ya. Kemudian yang kelima ada camper. Camper ini apa? Daripada berlama-lama kita coba ya. 100 kali 150. 100 kali 150. Oke. Icon daripada camper itu di sini ya. Camper. Select first line. Kemudian ini ada distance di command script. Distance ini ya, distance. Kita bisa gunakan shortcutnya itu D, enter. Distance-nya itu tadi 10 ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kita coba lagi. Belum jelas ya. Jadi select first line, kemudian di command script muncul distance, kita klik D spasi, kemudian specify first camper. Kita bisa di endpoint atau pokoknya di garis yang biru ya. Kita bisa tarik ke bawah yang ingin kita sambungkan. Kita ketik 10 second camper, berarti dari sini, dari titik yang mau kita sambung, kita teruskan ke kanan, ke kiri, select. Oke, jadi seperti itu ya. Kita coba lagi. Shortcutnya yaitu CHA. Ini camper, enter. Kita coba distance, karena ini sudah 10 ya, enter. Oke, bisa langsung seperti itu. Jadi cara cepatnya CHA, enter. Kemudian kita klik D spasi, karena tadi sudah dimasukkan spesifik 10, kita langsung enter. Spesifik secondnya sudah 10, kita bisa enter. Select first line atau bisa ini, kemudian select second line. Jadi seperti ini ya. Coba kita ini ya, karena ini sama, cuma beda dimensinya 20 kali. Coba kita ini kasus yang ini, first camper dan second campernya beda ya, 60 dan 40. Kita coba objek yang ini, kita buat dulu
rectangle-nya 200 kali 150, 200 kali 150. Oke, kemudian kita ketik CHA, enter, D, enter. Tadi specify first chamfer-nya 40, enter. Terus ini kita buat 60, enter. Tentukan first-nya yang mana. First-nya itu ya berarti yang ini ya. Tadi 40 berarti saya buat yang atas, kemudian yang kiri yang kedua. Kita coba ya. Oke, jadi ya mirip ya, paham ya. Jadi tadi yang saya ketik specify first-nya itu yang atas, yang panjangnya 40, kemudian yang kiri itu yang 60 ya, panjangnya itu 60. Kita coba lagi, CHA, kita balik ya, coba kita balik ya, D, enter. Kita misalkan di sini 60, kita balik, enter. Ini 40, enter. Tadi yang 60 yang pertama berarti kita klik yang sisi kanan kemudian sisi bawah ya, karena tadi saya masukkan 60 di first point-nya ya, kemudian 40 di second. Jadi seperti ini, first line-nya kanan, kemudian second line-nya bawah. Jadi seperti ini ya. Lihat, sama ya. Kemudian fillet, untuk melengkungkan sudut ya. Ini lihat, untuk melengkungkan sudut seperti video part 1 kemarin, seperti polyline tapi kita gunakan fillet. Kita buat dulu objeknya ini 100 kali 150, 100 kali 150. Caranya fillet seperti apa? Ini di kelompok icon chamfer ini atasnya ada fillet ya. Sama sebelumnya kita klik radius ya, agar supaya lengkungnya itu rapih. Ini ada contoh ya, di sini 40, di sini 20. Kita coba yang 40 dulu. Ini di command script ada radius. Kita klik R, enter. Specify fillet radius, kita buat 40, enter. First object, kemudian second object. Jadi kemudian yang pojok kiri atas kita buat shortcutnya yaitu F, enter. Kemudian tentukan radiusnya R, enter. Kemudian kita masukkan radiusnya 20, enter. First, second. Jadi ya. Kemudian ini langsung ya, kita buat yang paling kanan 40 80 dengan bentuknya, bentuk awal objeknya itu 200 kali 150. Oke, F, R, ini berapa? 80, enter. First object, second object. Kemudian pojok kiri atasnya 40, F, R, 20, enter. First object, second object. Jadi ya, seperti ini. Untuk implementasinya terhadap gambar kerja itu apa sih? Chamfer dan fillet ini biasa digunakan untuk membuat tikungan ya.
biasanya itu. Jadi seperti ini. Misal ada seperti ini. Ada perempatan. Kemudian supaya pengendara atau pejalan kaki misalnya jika ada trotoar, itu kan biasanya ada lengkungnya ya. Caranya membuat ya seperti itu. Misal kita gunakan chamfer. Chamfer kita distance-nya misalkan 20 ya. Enter. 20 juga, enter. Ya, seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Apabila fillet radiusnya kita buat 20 juga, enter. First object, second object. First object, second object. Seperti ini ya. Biasanya kan seperti ini kan. Supaya estetik ya. Misal kita buat tengah-tengahnya itu kan biasanya ada ini ya. Lingkaran. Apa sih, tugu kita buat. Oke, selanjutnya ada modify erase. Ini erase ini seperti namanya, yaitu menghapus, penghapus ya. Ya, caranya misal ada objek mau kita hapus, ya gunakan erase ini ya, ikonnya erase, select object, enter, hilang. Oke, kita praktekkan lagi. Shortcutnya yaitu E spasi, select object, enter, hilang. Oke, seperti itu. Kemudian explode seperti namanya, yaitu memecah. Jadi explode tidak ada di AutoCAD ini yang tidak bisa dipecah atau diledakkan oleh explode ini. Oke, kita praktekkan ya. Saya punya objek. Saya ingin membagi objek ini per, misalnya saya ingin menghapus sisi yang atas tanpa menghilangkan lainnya. Kalau kita erase biasa, ini kan ikut terhapus. Solusinya adalah di-explode terlebih dahulu. Ikonnya ini ya, explode. Oke. Tadi saya sudah select ya, kemudian saya icon jadi langsung terexplode. Kita coba ulangi lagi ya. Kita klik ikonnya dulu, explode, select object, enter. Saya mau hapus sisi sebelah atas ya, enter, erase. Jadi ya, ini misalkan erase. Jadi ya, seperti itu. Kita coba arsiran. Misalkan ada arsiran rumput seperti ini ya. Seperti saya bilang tadi, tidak ada yang tidak bisa di-explode oleh perintah explode ini. Shortcutnya apa? Yaitu X, enter. Select objeknya, kemudian enter. Kita cek ya. Maka ini akan menjadi satu persatu bagian, akan menjadi line saja ya ini. Kita coba pindahkan ya, move ya. Jadi ya, oke, seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.